بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadinil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Marilah sama-sama kembali kita memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita diberikannya kesehatan, diberikannya kesadaran untuk memperdalam agama, kesadaran untuk memperbanyak ibadah. Kalaulah kita lihat dari satu sisi saja, umpamanya dari sisi kesehatan yang diberikan oleh Allah, itu sepertinya kalau kita hitung-hitung memang tidak akan sanggup. Dan Allah dalam Al-Quran itu sudah jelaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian coba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya tidak akan sanggup. Itu pasti itu. Kesehatan yang diberikan oleh Allah itu adalah nikmat. Ada orang terbaring di rumah sakit, napasnya sudah dibayar. Dia bernapas itu dibayar. Ada di antara rumah sakit yang bayaran pernapasan itu 1 jam ratusan ribu. Oksigen yang dipakai itu 1 jam ada yang 300 ribu, 1 jam itu. Kalau 1 hari 1 malam 24 jam kali 300 ribu. Berapa juta itu? Dalam sebulan berapa ratus juta itu yang harus dia bayar. Tapi semua itu kita dapatkan saat ini dengan secara gratis. Allah tidak menuntut kepada kita bayarannya. Yang diminta oleh Allah itu hanyalah kesadaran kita untuk bersyukur, mendekatkan diri kepadanya. Kemudian jika kita bersyukur, Allah pun akan menambah kesehatan itu. Inilah yang sebenarnya yang harus kita sadari bersama. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Ungkapan salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad juga selayaknya lah, seharusnya lah untuk selalu kita perbanyak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan demikian kita mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti. Orang-orang yang mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang mudah-mudahan mencintai Rasul dan mudah-mudahan Allah juga mencintainya. 1 kali selawat yang terucap oleh kita maka akan dibalas oleh Allah sebanyak 10 kali. Dan ternyata yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya kita saja, tetapi selawat kita sudah didahului oleh Allah dan oleh Rasulullah dan oleh para malaikatnya. Kalau malaikatnya yang berselawat itu namanya ad-du'a wal istighfar.
Tapi kalau kita sebagai umatnya yang berselawat, itu namanya adalah ad-du'a wa ta'zimu li amri. Itu makna selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a selain kita mendoakannya, ada makna lain, at-ta'zimu li amri. Kita mengagungkan perintahnya, kita mengagungkan hukum-hukumnya. Maka itu sebenarnya adalah pengakuan dan bukti kalau kita benar-benar mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang pembawa risalah, sekaligus mengakui risalah yang dibawanya sebagai satu-satunya jalan keselamatan di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Mudah-mudahan kecintaan kita semakin bertambah kepada beliau, dan sekali lagi mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumul mahsyar nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk nadwah pada maghrib yang penuh berkah ini, kita ambil salah satu dari tema yang ada di dalam buku ini terkait dengan keutamaan fadail al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Keutamaan mengajak kepada kebaikan dan melarang untuk berbuat mungkar. Amar ma'ruf itu memerintahkan atau mengajak untuk berbuat baik. Sedangkan nahi mungkar itu adalah mencegah dari perbuatan yang mungkar, dari perbuatan yang keji. Dua-duanya adalah ibadah. Ibadah amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah ciri-ciri generasi terbaik umat. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah ciri-ciri generasi terbaik umat. Mereka menjadi generasi yang terbaik dikarenakan oleh ciri-ciri itu. Kita hari ini bisa menjadi yang terbaik kalau seandainya ciri-ciri itu bisa kita pertahankan. Banyak sekali dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan fadilah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik. Secara zahir, yang ada di dalam ayat itu memang maksudnya adalah para sahabat, karena ayat itu turun kepada mereka. Mereka lah yang dikhitab secara zahir oleh ayat itu. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Maka umat Nabi Muhammad secara keseluruhan yang terbaik adalah generasi yang hidup pada masa Rasul. Generasi yang langsung dikhitab oleh ayat ini. Dan mereka adalah para sahabat. Ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau dilihat dari umat secara keseluruhan, manusia secara keseluruhan, maka yang terbaik itu adalah umat Islamnya. Oleh karena itu, kita punya hak untuk masuk ke dalam kata-kata antum yang ada di dalam ayat itu. Kalau dipandang dari sisi manusia secara keseluruhan, maka yang kalian di situ adalah umat Islam, dan itu adalah kita. Tapi kalau untuk umat Islam secara khusus, maka yang terbaik adalah generasi yang hidup, yang langsung melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dan mereka beriman, itu satu kelebihan yang tidak akan bisa dirasakan nikmatnya oleh siapapun selain daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi memandang wajah Rasul itu saja dan mereka beriman kepadanya, itu adalah satu kenikmatan yang tidak akan bisa didapatkan dan dirasakan kecuali oleh orang-orang yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah generasi yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Kenapa mereka dianggap generasi yang terbaik? Ujung ayat itu menjawab pertanyaan tadi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menjadi yang terbaik karena kalian selalu mengajak untuk berbuat yang ma'ruf dan selalu mencegah untuk berbuat yang mungkar. Ini ayat satu di antara sekian banyak ayat yang mengatakan fadilah, keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam ayat yang lain, ketika Allah menceritakan kisah Ashabus Sabti itu adalah orang-orang Bani Israel yang mencoba untuk hilah. Dulu kan dilarang oleh Allah mereka itu untuk mencari ikan di hari Sabtu. Karena hari itu ternyata adalah hari yang memang biasa mereka banyak mendapatkan rezeki. Tapi mereka mencoba mencari hilah. Mereka tidak mencarinya di hari Sabtu, tapi dipasangnya pukat-pukat itu di sore Jumat. Sehingga hari Sabtu itu juga pukat itu bermain dan menghasilkan ikan. Dan ternyata hilah itu tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianggap sebagai satu pelanggaran. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an menceritakannya? Falamma nasu ma dzukkiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su. Ketika mereka lupa. Kalau dalam penafsiran itu kalau dalam terjemahan dibuat ketika mereka melupakan. Falamma nasu ma dzukkiru bihi, ketika mereka melupakan apa yang dulu pernah diingatkan kepada mereka. Anjaynal ladzina yanhauna 'anis su. Kami selamatkan orang-orang yang yanhauna 'anis su, orang-orang yang mereka itu selalu mencegah untuk berbuat as-su. As-su itu berbuat yang tercela, berbuat kejahatan, berbuat kerusakan atau berbuat satu pelanggaran. Di sini Allah mengatakan bahwa yang dia selamatkan itu adalah orang-orang yang yanhauna 'anis su, orang-orang yang mencegah untuk berbuat keji. Jadi ketika ada orang terjerumus kepada satu dosa dan semua mereka sudah terjerumus, maka yang akan diselamatkan oleh Allah adalah mereka-mereka yang mencegah. Mereka-mereka yang selalu berusaha untuk menghindarkan orang lain untuk tidak terjatuh kepada perbuatan yang sama. Lalu Allah sempurnakan kata-katanya, wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'is. Akhadnal ladzina zalamu, lalu kami ambil, kami berikan kepada mereka yang zalamu. Siapa yang zalamu di sini? Zalamu di sini orang-orang yang tadinya lupa atau melupakannya, atau orang-orang yang sebenarnya dia sanggup untuk mencegah tapi dia tidak mau mencegah atau melarangnya. Wa akhadna allazina zalamu bi'adzabin ba'is, dengan azab yang sangat keji disebabkan oleh kefasikan yang mereka lakukan. Maka dua ayat ini menggambarkan keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang selalu mencegah orang lain untuk tidak berbuat mungkar, agar tidak membuat hal-hal yang merusak. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita juga temukan banyak lafaz-lafaz atau riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasul mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikanna Allahu ay yab'atsa 'alaikum 'adzaban min indih
tsumma latad'unnahu wa la yustajabu lakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Rasul? Wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya. Ini salah satu dari bentuk sumpah yang biasa diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku atau diriku yang ada di dalam tangannya, di dalam genggamannya. Apa kata Rasul? La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Atau kalau tidak itu dilakukan, la yusikannallahu, ada alternatif lain. Kalau seandainya itu tidak kita lakukan, la yusikannallahu ayyab'atsa 'alaikum 'azaban min indihi, atau Allah akan menurunkan azabnya kepada kalian, tsumma latad'unnahu wa la yustajabu lakum. Lalu kalian berdoa kepadanya, tetapi doa kalian tidak akan dikabulkan oleh Dia. Jadi kata Rasul, kalian itu amar ma'ruf nahi mungkar, ataukah ada dua pilihan. Amar ma'ruf nahi mungkar, atau Allah turunkan siksaannya, Allah turunkan azabnya, kemudian kalian berdoa kepadanya, tapi doa kalian tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ada dua pilihan. Ini uslub yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan satu ancaman. Persis seperti hadis lain tentang masalah saf. Gaya bahasanya seperti ini. Uslub Nabi menggunakan bahasa seperti ini. Kata Rasul, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Kalian luruskan saf kalian, atau perpecahan akan terjadi di tengah-tengah kalian. Jadi ada dua pilihan. Kalian luruskan saf, atau kalau tidak lurus, berarti perpecahan yang telah turun di tengah-tengah kalian. Maka para ulama mengatakan bahwa saf itu miniatur dari satu masyarakat. Baik tidaknya satu masyarakat, tengok safnya dalam sholat. Kalau safnya lurus, rapi, tidak renggang, itu masyarakatnya akur itu. Tapi kalau safnya yang sudah kacau balau, kalau safnya jarak-jarak 10 cm, kan kadang-kadang kita kena fitnah sejadah itu. Ada fitnah dalam sejadah itu yang sudah dibuat garis-garisnya. Masing-masing kita menganggap bahwa satu orang harus ada di antara garis itu. Lalu orang yang kedua ada pada garis yang berikutnya. Itu fitnah sejadah yang dibeli hari ini. Tapi untung di sini tidak ada. Di masjid-masjid yang lain kebiasaannya, dan itu ternyata membawa kepada satu pemikiran yang salah. Bahwa itulah yang menjadi hak kita untuk berdiri dan tak boleh kita rapatkan. Padahal kata Rasul dalam sebuah hadisnya yang dalam bahasa kitanya, kalau seandainya saf itu renggang, itu iblis, syaitan itu akan masuk seperti masuknya anak kambing ketika ia menyusui pada ibunya. Gitulah dia menyelusup masuk ke dalam saf-saf yang renggang. Itu bahasa ancaman itu. Persis dengan bahasa yang ada dalam hadis ini. La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, au la yusikannallahu, atau Allah akan menurunkan ayyab'atsa 'alaikum azaban min indihi, atau dia berikan azabnya, kemudian kalian berdoa lalu Allah tidak kabulkan. Jadi kalau ada analisa-analisa hari ini yang sampai kepada satu kesimpulan bahwa semua berbagai macam bentuk, bukan semualah ya, tapi berbagai macam bentuk cobaan, peristiwa, musibah yang terjadi hari ini itu tidak mustahil disebabkan oleh kemungkaran yang semakin besar dan semakin kurang orang yang melarangnya. Kan ada yang sampai kepada kesimpulan itu,
itu sebenarnya tidak sepenuhnya bisa disalahkan, dan justru malah bisa-bisa analisa itu benar. Semakin banyak kemungkaran yang terjadi, lalu semakin banyak orang yang tidak ingin mencegahnya, membiarkan begitu saja, maka tidak mustahil kemungkaran yang tidak dicegah itu akan dibalas oleh Allah seperti yang ada di hadis ini, ayyab'asa 'alaikum azaban min indihi. Allah kirimkan azabnya dari sisinya. Ketika azab sudah turun, ketika musibah itu sudah banyak, lalu kita berdoa, la yustajabu lakum. Allah tidak lagi mengabulkan doa. Maka jangan sampai kondisi seperti itu ada pada masyarakat kita. Karena kecenderungan untuk berbuat mungkar itu lebih banyak. Dan fasilitasnya lebih dipermudah ketimbang untuk berbuat baik. Maka banyak orang-orang yang terjerumus. Kalau ditambah lagi oleh sedikitnya orang yang mencegah kepada yang mungkar, maka kemungkaran itu niscaya akan semakin menyebar. Karena kemungkaran-kemungkaran yang terorganisir itu bisa cepat itu. Dia kemungkaran tapi terorganisir. Kadang-kadang ada misi-misi di balik itu yang tidak tahu. Ada berapa bulan yang lalu ketika MIS 2013 ingin diadakan di Bogor, itu kan untung ulama MUI di Bogor itu mengeluarkan fatwa untuk mengatakan haram. Mudah-mudahan itu bagian dari cara untuk mencegah. Dan kenapa Indonesia yang menjadi pilihan? Ini kan tidak mustahil di balik itu ada agenda besar. Ya kan? Cuma kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Atau dikarenakan oleh itu sudah menjadi hal yang biasa, maka penolakan para ulama itu justru mungkin banyak orang Islam yang tak setuju. Ya kan? Untung ada penolakan itu. Saya tidak tahu apa dipindahkan ke mana-mana, ke Bali atau ke mana. Tapi mudah-mudahan itu tidak jadi. Dan mereka berusaha. Para wanita-wanita yang akan tampil itu kan disiarkan di berita-berita itu mengunjungi pesantren-pesantren, lalu disambut oleh kiai-kiai yang ada di pesantren itu. Ini kalau dalam logika saya nggak masuk ini. Nggak masuk ini. Jangan-jangan itu hanya cara untuk mendapatkan simpati. Padahal apa yang akan mereka lakukan, tampil tanpa pakaian, yang dinilai juga bukan hal-hal yang sifatnya Islami, sehingga ia menjadi wanita apalah namanya itu. Maka tidak mustahil ini adalah satu kemungkaran yang kalau dibiarkan, maka yang akan turun adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika azab itu turun lalu kita berdoa, kata Rasul, la yustajabu lakum. Ini yang harus kita waspadai. Ini satu dari sekian banyak hadis yang menerangkan fadilah amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu kita lakukan, maka kita akan menyebabkan menghindarkan kita dan masyarakat dari hal-hal yang dari azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis lagi, satu hadis diceritakan oleh perawinya, Rasul memberikan gambaran. Masalul mudahini fi hududillah wal waqi' fiha. Masalu qaumin istahamu fi safinah. Perumpamaan orang yang membiarkan kemungkaran dengan orang yang melakukannya itu ibarat satu kaum yang hidup tinggal dalam satu kapal. Kapal itu lantai 2. Separuh tinggal di lantai atas, separuh lagi di lantai bawah. Orang yang ada di lantai bawah, kalau mereka ingin mendapatkan air, maka ia naik ke atas, ke ubingnya kapal itu, lalu ambil air. Dapatlah dia air. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hadisnya panjang, saya tidak akan saya bacakan hadisnya.
Tapi lama-lama yang lantai bawah ini capek dia bolak-balik naik ke atas. Kalau mau air harus naik ke atas. Muncul pikiran dia, bagaimana kalau seandainya kapal ini kita lubangin saja. Kita lubangin saja, lalu kalau nanti sudah ada lubangnya, kita tampung airnya. Sehingga kalau kita sudah dapat air, kita tidak mesti naik nggak mesti naik ke atas. Dilubanginlah sama yang lantai bawah ini. Di sini syahidnya ini. Di sini yang akan kita ambil, kita tarik kesimpulan itu. Ketika dilobangin dan masing-masing mereka melobangi kapal ketika ingin dapat air, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah air semakin banyak, air semakin menumpuk, maka kapal itu akan tenggelam. Yang akan tenggelam ini apakah lantai bawah saja atau lantai bawah sama atas? Lantai bawah sama atas. Ini perumpamaan yang sangat indah yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya orang di atas ini ngomong dan mencegah untuk melubangi itu, yang di bawah ndak usah dilobangin. Kalau mau air tinggal minta saja, biar kami yang ngirimkan ke kalian air. Kan gitu seharusnya. Itu cara mencegah mereka itu. Kalau itu yang dilakukannya, maka kapal tidak akan bolong-bolong dan tidak akan karam dikarenakan oleh air yang masuk. Maka mencegahnya itu menghindarkan orang dari tenggelam massal. Jadi kalau ada satu kemungkaran, ada satu kerusakan, ada satu dosa, maka kewajiban kita lah untuk melarangnya agar satu masyarakat itu tidak terkena akibat dari kemungkaran yang dilakukan oleh segelintir orang saja. Jangan dikira fitnah itu hanya akan dirasakan oleh yang berbuat saja. Tidak. Tapi yang merasakan fitnah itu adalah keseluruhan, meskipun yang melakukan hanya segelintir orang saja. Ini tentang landasan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa motif kita dalam beramar ma'ruf nahi mungkar? Banyak. Yang pertama ingin mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Jadi kalau kita mengajak orang untuk berbuat baik, lalu orang itu melakukannya, maka kita mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala orang itu. Man dalla ala khairin kafa'ili. Siapa yang menunjukkan orang untuk berbuat satu kebaikan, kafa'ili, maka ia sudah sama dengan orang yang melakukannya. Dalam riwayat lain dikatakan falahu ajruhu mislu min ghairi ayyan qusa min ujuri syai'a. Dia mendapatkan pahalanya seperti pahala orang itu tanpa mengurangi jumlah pahala orang yang berbuat itu. Itu dia. Nah, jadi motifnya bisa seperti itu, agar kita mendapatkan pahala, agar kita takut dari iqab yang dijanjikan oleh Allah, agar semua kita mendapatkan keselamatan dari ancaman-ancaman yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk saling menasehati karena kita adalah sesama muslim. Ada sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai ia mencintai saudaranya seperti mencintai diri dia sendiri. Apa yang dimaksud dengan mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri? Apa yang kita inginkan untuk diri kita, seperti itu juga yang kita inginkan untuk orang lain. Kalau diri kita tidak ingin untuk masuk ke dalam api neraka, maka kita juga tidak ingin saudara kita masuk ke dalamnya. Itu yang dijelaskan oleh Rasulullah, makna bagaimana kita cinta karena Allah dan benci karena Allah. Apa yang kita harapkan untuk diri kita, itu yang kita harapkan untuk dia. Ketika kita mengharapkan dosa kita harus terampuni, maka kita harapkan juga saudara-saudara kita dosanya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu motifnya. Sekarang hukum. Apa hukum amar ma'ruf nahi mungkar? Apakah sunnah? Apakah fardu? Apakah fardu ain? Para ulama membicarakan ini.
Jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu, tapi fardunya fardu kifayah. Karena ada ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kata-kata minkum oleh jumhurul ulama itu min itu litab'id. Litab'id itu artinya sebahagian. Jadi ayat itu wal takum minkum, hendaklah sebahagian kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Maka jumhur mengatakan itu fardu kifayah. Tetapi hukum yang disampaikan oleh jumhur ulama itu hukum secara umum, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar secara umum memang seperti itu. Akan tetapi ketika ada satu kemungkaran di depan mata kita dan kita sanggup untuk melarangnya, maka ulama mengatakan wajib untuk dicegah. Ini contohnya tidak usah dibayangkan yang besar-besar, yang jauh-jauh. Contohnya umpamanya dalam keluarga kita sendiri. Umpamanya istri kita kalau keluar tak mau pakai jilbab. Ini contoh nih kan. Kita tak usah bayangkan kemungkaran besar-besar itu yang mungkin kita tak sanggup. Tapi ada orang yang sanggup. Kita ajak ngambil contoh kepada yang dekat-dekat dengan kita. Apakah seorang suami tidak berkewajiban untuk menyampaikannya? Apakah seorang suami tidak berkewajiban untuk mencegahnya? Maka Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengatakan, dia bilang begini, ajma'al muslimuna fima zakarahu Ibnu Abdil Bar annal munkara wajibun taghyiruhu ala kulli man qadara alaih. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Ajma'al muslimun, umat Islam sepakat untuk mengatakan seperti yang pernah disebutkan oleh Ibnu Abdil Bar. Apa katanya? Annal munkara, bahwa sesungguhnya kemungkaran itu wajibun taghyiruhu, wajib untuk mencegahnya, wajib untuk merubahnya, liman qadara alaih, bagi siapa yang sanggup untuk melakukannya. Maka kata-kata fardu kifayah itu tinjauan secara umum yang disampaikan oleh para ulama tentang hukum amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ada hal-hal yang kemungkaran-kemungkaran yang kita tidak sanggup untuk mencegahnya. Maka pada saat itu mungkin kita tidak berdosa karena tidak sanggup, tapi ada orang lain yang sanggup. Maka pada hadis man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa yang melihat satu kemungkaran maka cegahlah dengan tangannya. Fa illam yastati', tapi jika dia tidak sanggup, fa bilisani, maka hendaklah cegah dengan lidahnya. Wa illam yastati', tapi kalau tidak sanggup juga, fa biqalbi, maka cegahlah dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Ada kemungkaran-kemungkaran yang harus dicegah dengan tangan, kita tidak sanggup. Maka dikarenakan oleh fardu kifayah, atas ketidaksanggupan itu mudah-mudahan kita tidak mendapatkan dosanya. Tapi ada orang-orang tertentu yang sanggup untuk melakukannya. Orang-orang yang punya power, orang-orang yang punya kekuasaan, yang barangkali mencegah dengan kemungkaran itu dia bisa sanggup. Maka dia wajib untuk melakukannya. Maka sekali lagi ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan wajib memang, tapi jumhurul ulama menganggap bahwa hukumnya adalah fardu kifayah secara umum. Tapi untuk kemungkaran-kemungkaran yang kita sanggup untuk mencegahnya, maka siapapun kita harus berusaha untuk melarangnya. Perkara berhasil atau tidak berhasil itu lain masalah. Perkara sukses mencegah atau tidak itu lain masalah. Karena kita tidak dituntut untuk mendapatkan hasilnya, tapi kita dituntut untuk menyampaikannya. Rasul pun seperti itu. Rasul dituntut untuk menyampaikan, tetapi tidak dituntut untuk mendapatkan hasil dari apa yang dia sampaikan. Maka
kemungkaran yang dilakukan oleh pamannya sendiri, Nabi Muhammad tidak berhasil untuk memberikan hidayah kepada pamannya yang namanya Abu Talib. Ketika ia agak memaksa, maka turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak sanggup memberikan hidayah kepada siapa yang kamu mau, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Yang berikutnya, dan ini yang paling asasi dalam tema kita hari ini, tentang qawaid muhimmah fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kaidah-kaidah yang penting yang harus kita tahu, yang harus kita miliki di saat kita mencegah yang keji dan menyuruh kepada yang baik. Yang pertama, orang-orang yang memerintahkan kepada yang baik dan orang-orang yang mencegah kepada yang mungkar, dia harus tahu dengan apa yang dia cegah dan dengan apa yang dia perintahkan. Maka kaidah pertama oleh para ulama itu adalah al-ilmu. Harus berilmu, harus mengetahui. Bagaimana mungkin kita memerintahkan kepada yang ma'ruf sementara kita tidak tahu yang ma'ruf itu apa? Bagaimana mungkin kita mencegah kepada yang mungkar sementara kita tidak tahu yang mungkar itu apa? Maka yang pertama adalah bagaimana kita menjadi orang yang berilmu, mengetahui mana yang ma'ruf, mengetahui mana yang mungkar. Kalau dalam hal perbuatan, itu kadang-kadang ada hal-hal yang sebenarnya dia tidak mungkar. Sehingga kalau tidak mungkar, tidak boleh dicegah. Masalah yang ada, umpamanya dalam masalah fikih, itu kan ada yang sifatnya ijma', disepakati. Tapi tidak semua permasalahan dalam fikih itu yang sifatnya ijma'. Ada masalah-masalah yang ikhtilaf. Maka dalam masalah-masalah ikhtilaf, itu sebenarnya kalau seandainya ikhtilafnya itu seperti yang memang diistilahkan oleh Ibnu Hajar, khilaf qawi gitu ya, khilafnya kuat, masing-masing punya alasan, itu sebenarnya tidak masuk ke dalam kata-kata atau istilah mungkar. Ada hal-hal yang khilafiyah antara bismillah dengan tidak bismillah. Lalu yang membaca bismillah mengatakan mungkar yang tidak baca bismillah itu tidak masuk itu. Karena masalahnya khilafiyah. Masalah tarwih apakah 20 atau 23, apakah 8 atau 23. Ini sebenarnya belum masuk dalam kategori kemungkaran. Karena masalahnya adalah masalah khilafiyah. Maka kemungkaran yang disepakati itu adalah ketika permasalahannya itu ijma', sepakat ulama untuk mengatakan, lalu ada orang yang membantah ijma' itu, maka membantah kesepakatan itu bisa dijadikan sebagai satu kemungkaran. Salat yang fardu itu 5, itu ijma' itu. Tak mungkin dibantah. Salat itu diawali oleh takbiratul ihram, itu ijma' itu. Dan diakhiri dengan salam, itu ijma'. Oleh karena itu orang Syiah ketika memberikan cara salam dengan cara yang berbeda, maka tidak ada satupun ulama yang bisa menerima. Kalau orang Syiah kan salamnya bukan assalamualaikum, assalamualaikum ke kiri dan ke kanan, tidak. Mereka salamnya itu dengan menepuk paha 3 kali sambil mengatakan Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, tepuk paha 3 kali. Itu oleh orang Syiah, itulah salamnya. Kalau ada nanti orang sholat seperti itu, berarti dia adalah bukan ahlu sunnah wal jamaah, tapi dia adalah ahlu Syiah. Karena dalam fikihnya seperti itu. Nah, padahal ulama sudah memberikan cara seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang harus diketahui itu. Ini yang harus menjadi ilmu itu. Kalau itu tidak kita pahami, maka susah kita mengajak kepada kebaikan dan susah untuk mencegah kepada kemungkaran. Maka pahami dulu mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Yang ma'ruf itu nanti ada yang sifatnya ijma', disepakati oleh para ulama,
dan mengingkarinya adalah mungkar. Tapi ada yang sifatnya nanti ikhtilaf, khilafiyah, mengingkarinya tidak bisa langsung dihukumkan kepada satu kemungkaran. Dengan syarat khilafnya itu betul-betul berdasarkan kepada dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi jangan pula dia sebenarnya tidak khilafiyah, tapi dianggap sebagai khilafiyah. Ada juga yang seperti itu. Sehingga segala-galanya sudah khilafiyah. Kalau ditanya, bagaimana pandangan para ulama dalam masalah ini? Ada dua. Yang pertama mengatakan boleh, yang kedua mengatakan tidak. Bagaimana dalam masalah ini? Ada dua, boleh, tidak. Jadi semuanya sudah jadi khilaf. Itu juga salah. Maka khilafiyah yang dimaksud adalah khilaf yang benar-benar punya landasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena para ulama ketika yang menyampaikan satu pendapat itu bukan asal-asalan, bukan asal ngomong. Abu Hanifah, berapa banyak Abu Hanifah itu bertentangan dengan ulama-ulama yang lain, tapi dia punya alasan, punya dalil. Meskipun jumhurul ulama terkadang alasannya lebih kuat. Tapi ada juga saatnya justru Abu Hanifah meskipun dia sendiri, tapi alasan yang dia ungkapkan itu bisa lebih kuat daripada apa yang disampaikan oleh jumhurul ulama. Ini ada 5, baru 1. Saya kira kita sambung nanti habis sholat. Karena kita habis sholat insya Allah masih melanjutkan. Untuk sementara kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.